Halo semuanya, selamat datang di channel Trader Misterius. Ini adalah lanjutan dari topik bahasan kita kemarin, yaitu strategi money management trading forex anti margin call. Di mana pada bahasan kali ini, kami akan membagikan tabel lot yang dapat Anda gunakan sebagai panduan dalam menentukan lot dengan metode compounding multiple entry. Kami harapkan Anda jangan mempercepat video ini, agar informasi yang kami sampaikan dapat Anda pahami dengan cukup jelas. Contoh yang akan kita gunakan pada video ini adalah contoh pada trading harian yang menggunakan time frame 1 jam. Dan nanti, kami juga akan melakukan simulasi data jika Anda ingin menggunakan tabel ini. Salah satu penyebab utama margin call adalah penggunaan lot entry yang terlalu berlebihan, di mana kebanyakan trader hanya melakukan entry berdasarkan nafsu semata, tanpa ada perhitungan yang matang akan modal dan lot yang digunakan. Inilah fungsi utama dari tabel ini, di mana dengan menggunakan tabel ini, maka Anda dapat melakukan trading dengan lot entry yang sangat terukur dan cukup aman sehingga Anda dapat terhindar dari penggunaan lot yang berlebihan. Selain itu, tabel ini juga dapat Anda gunakan sebagai database trading Anda, sehingga Anda dapat melakukan review secara langsung mengenai trading Anda masing-masing. Dan seperti yang kita tahu, disiplin adalah salah satu kunci bagi Anda untuk melakukan trading dengan tenang hingga mendapatkan profit konsisten. Sekarang mari kita bahas langsung mengenai bagian-bagian dari tabel ini. Yang pertama, rentang waktu. Kolom ini akan menunjukkan data pengetesan atau dapat juga Anda gunakan sebagai kolom mulai kapan Anda melakukan trading sampai dengan periode tertentu. Jadi Anda dapat juga menggunakan kolom ini untuk mencatat mulai kapan Anda deposit sampai dengan withdraw. Yang kedua, kolom time frame dan RR. Ini merupakan kolom opsional yang dapat Anda isi atau tidak, karena ini hanya berisikan informasi mengenai time frame dan RR yang Anda gunakan selama trading. Yang ketiga, kolom stop loss. Jika Anda menggunakan tabel ini, maka Anda hanya akan mengisi data pada kolom stop loss dan profit atau loss saja. Anda wajib mengisi kolom stop loss ini agar nantinya tabel dapat menyesuaikan perhitungan lot yang akan Anda gunakan. Misalkan pada kali ini kita menggunakan RR 1:1 pada TP1, RR 1:1,5 pada TP2, dan RR 1:2 untuk TP3. Jika Anda adalah pengguna aplikasi MT4 dan MT5, maka Anda dapat menggunakan tool Fibonacci sebagai garis bantu. Mari kita lihat contoh ini. Masuk ke aplikasi MT4 atau MT5, kemudian pilih tool Fibonacci. Setelah itu klik kanan pada garis Fibonacci dan pilih Properties Fibonacci. Kemudian masuk ke tab Levels. Pada tab Level, ganti deskripsi level 0 menjadi SL. Kemudian ganti level 23.6 menjadi level 0,5 dan pada deskripsi ganti menjadi entry. Setelah itu ganti level 38,2 menjadi 1 dan pada deskripsi ganti menjadi TP1. Setelah itu ganti kembali level 0,5 yang di bawah menjadi 1.25 dan pada deskripsi ganti menjadi TP2. Dan terakhir ganti level 0,618 menjadi 1,5 dan pada deskripsi ganti menjadi TP3. Setelah itu hilangkan angka lain selain yang sudah kita setting tadi dan kemudian ganti warna dari garis Fibonacci agar dapat terlihat dengan jelas. Kemudian klik OK. Inilah tampilan garis bantu yang akan kita gunakan. Garis ini dapat Anda manfaatkan untuk menentukan TP secara otomatis berdasarkan RR yang kita gunakan tadi. Misalkan Anda akan melakukan sell, maka Anda tinggal menarik garis SL ke titik yang Anda inginkan. Kemudian tarik kembali garis pada titik yang di bawah untuk menyesuaikan garis entry ke titik entry. Jika sudah, maka TP akan segera menyesuaikan sesuai dengan RR yang sudah kita setting. Dan sekarang Anda tinggal mengukur jarak SL dengan menggunakan tool crosshair. Caranya Anda tinggal melakukan klik pada titik SL, kemudian tahan dan bawa hingga menuju garis entry. Pada contoh ini angka yang ditunjukkan adalah 545 poin. Maka jika dibulatkan, itu adalah 54 pips.
Maka sekarang Anda tinggal memasukkan angka 54 pips tersebut ke dalam kotak stop loss untuk entry yang pertama. Dan jika Anda adalah pengguna aplikasi TradingView, maka Anda cukup hanya masuk ke tab projection, kemudian klik long position jika Anda akan melakukan buy, dan short position jika Anda akan melakukan sell. Misalkan Anda akan melakukan buy, maka Anda hanya perlu melakukan klik pada long position dan tempatkan garis tengah pada titik entry Anda. Setelah itu, tarik ujung garis pink hingga pada titik stop loss Anda. Dan terakhir, Anda cukup menarik ujung garis hijau hingga risk and reward ratio menunjukkan RR sesuai dengan keinginan Anda. Misalkan pada contoh ini adalah 1:1. Sekarang, Anda cukup hanya melihat angka yang ada di bawah garis SL. Angka yang ini akan menunjukkan jumlah poin, dan angka yang ini akan menunjukkan pips. Karena pada cara ini kita menggunakan multiple entry, maka Anda dapat mengisi kolom stop loss dengan angka SL yang sama seperti tadi. Misalkan jika SL Anda adalah 54 pips, maka isi ketiga baris entry dengan angka 54. Yang keempat, kolom profit atau loss. Selain kolom stop loss, kolom ini juga wajib untuk Anda isi. Jika Anda profit, maka masukkan angka positif ke dalam kolom ini. Namun jika entry Anda terkena stop loss, maka angka yang akan Anda masukkan adalah angka minus. Dan cara mengukurnya sama seperti yang saya tunjukkan tadi. Jika Anda pengguna MT4 dan MT5, maka Anda cukup menarik garis crosshair dari titik entry menuju ke garis TP1. Kemudian untuk entry kedua, Anda akan menarik garis dari titik entry menuju ke titik TP2. Dan untuk TP3, maka tarik garis dari titik entry menuju ke titik TP3. Dan untuk Anda pengguna aplikasi TradingView, maka Anda cukup menarik garis hijau hingga angka risk and reward ratio berubah dari 1 menjadi 1,5 untuk TP2 dan 2 untuk TP3. Yang kelima, lot entry. Kolom lot entry ini adalah kolom rencana lot yang akan Anda gunakan. Namun kolom ini akan terisi secara otomatis jika Anda sudah memasukkan data stop loss dan data modal awal yang Anda gunakan. Dan seperti pembahasan saya kemarin, maka saya merekomendasikan Anda untuk mengatur lot risiko dengan 3 pilihan, yaitu 2%, 3%, dan 5%. Yang dimana jumlah ini sudah sangat aman untuk Anda gunakan. Dan seperti yang Anda lihat, di sini ada 4 baris kolom lot entry untuk masing-masing resiko yang dipilih. Total entry lot ini akan menunjukkan jumlah lot maksimal yang dapat Anda gunakan berdasarkan resiko yang Anda pilih. Misalkan Anda akan menggunakan resiko 2%, maka maksimal lot yang dapat Anda gunakan adalah 0,37 lot. Dan misalkan Anda menggunakan risiko 3%, maka maksimal lot Anda adalah 0,56 lot. Dan apabila Anda menggunakan risiko 5%, maka maksimal lot Anda adalah 0,93. Namun perlu untuk Anda ketahui bahwa tabel Excel yang kami sediakan ini hanya mengikuti lot dari akun mini. Jika akun Anda adalah standar, maka bagikan lot ini dengan 10. Namun jika akun Anda adalah akun mikro, maka Anda dapat mengalihkan lot dikali 10. Silahkan sesuaikan akun Anda masing-masing. Sama seperti yang tadi sudah kami sebutkan, bahwa pada contoh ini kita akan menggunakan multiple entry. Maka di sini juga ada rekomendasi lot entry dari masing-masing yang akan Anda gunakan. Misalkan pada risiko 2%, bahwa total lot yang dapat Anda gunakan adalah 0,37 lot. Maka untuk melakukan multiple entry, maka Anda dapat memasukkan entry pertama sebesar 0,09 lot menuju TP1, 0,13 lot menuju TP2, dan 0,15 lot menuju TP3. Dan jika Anda jumlahkan, maka lot yang digunakan lebih kurang adalah 0,37 lot. Begitu juga jika Anda menggunakan risiko 3% dan 5%. Angka ini kami dapatkan dari pembagian lot total yang dapat Anda gunakan, yaitu sebanyak 25% pada entry yang pertama,
35% pada entry yang kedua, dan 40% pada entry yang ketiga. Yang keenam, kolom profit loss. Ini adalah kolom opsional, atau dapat juga dikatakan kolom simulasi. Dan angka pada kolom ini akan sangat bergantung pada broker dan akun masing-masing yang Anda gunakan. Namun jika Anda ingin menghitung data real berdasarkan trading Anda, maka Anda dapat mengisinya secara manual berdasarkan data profit atau loss pada trading Anda, yang datanya dapat Anda lihat di akun Anda setiap Anda selesai trading. Yang ketujuh, kolom balance. Kolom balance ini adalah kolom yang akan menunjukkan jumlah equity Anda. Namun hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mengisi kolom modal awal yang akan Anda gunakan untuk trading. Misalkan pada contoh ini, kami mengisi angkanya menjadi 1000 USD. Namun Anda dapat menyesuaikan saja sesuai dengan modal yang akan Anda gunakan. Inilah inti data dari tabel yang akan kita gunakan kali ini. Dan selain dari inti data ini, masih ada beberapa data penting dari tabel ini. Di antaranya grafik grow akun Anda, kemudian jumlah transaksi, jumlah profit loss dalam bentuk pips, jumlah profit loss dalam bentuk USD, grow akun, kemenangan terbesar dalam satu kali trading, kekalahan terbesar dalam satu kali trading, kemenangan beruntun, kekalahan beruntun, dan durasi trading. Sekarang mari kita simulasikan tabel ini pada contoh trading yang akan kita gunakan. Dan sebelumnya kami sudah menjelaskan bagaimana cara entry yang simple pada video ini. Dan sekarang kita akan membahasnya secara singkat saja. Simulasi entry yang pertama. Simulasi data entry yang pertama ini akan kita ambil dari video ini, yaitu strategi trading harian USD 36.000 menjadi 2 juta dalam 18 bulan. Untuk cara entry buy dan sell-nya secara detail dapat Anda lihat pada video ini. Dengan titik entry yang sama, maka Anda dapat memaksimalkannya dengan cara berikut. Misalkan pada contoh ini kita akan melakukan entry buy. Jika candlestick harga dapat melakukan breakout pada resisten ataupun garis hijau dan sinyal buy dari indikator Darvas Box sudah muncul, itu tandanya sinyal buy. Pastikan bahwa bar dari indikator G-score berwarna hijau. Pastikan bahwa bar histogram volume berwarna hijau dan berada di atas EMA volume. Kemudian, pastikan bahwa candlestick yang terbentuk adalah candlestick bullish. Jika semua syarat sudah terpenuhi, maka Anda dapat melakukan entry buy setelah candlestick bullish selesai ditutup. Tempatkan stop loss pada garis support atau garis merah pada indikator Darvas Box. Karena pada contoh ini kita menggunakan risiko entry 2% dan akan menggunakan SL sekitar 81 pips, maka sesuai dengan tabel ini, maka kita dapat melakukan 3 entry sekaligus dengan jumlah 0,06 lot pada entry yang pertama, 0,09 lot pada entry yang kedua, dan 0,1 lot pada entry yang ketiga. Kemudian entry pertama akan kita tujukan pada TP1 dengan RR 1:1. Dan entry kedua akan kita tujukan pada TP2 dengan RR 1:1,5. Dan entry ketiga dengan RR 1:2. Sekarang mari kita lihat data jika kita menggunakan fixed lot ini. Ini merupakan data hasil backtest kita pada video ini. Berdasarkan data backtest yang kami lakukan, bahwa strategi trading ini memiliki win rate 66% dan profit yang dihasilkan adalah sekitar 5.572 pips yang dihasilkan dari gabungan 3 posisi take profit yang berbeda. Dan karena ini adalah data fixed lot, maka estimasi profit dalam bentuk USD akan menghasilkan data sebagai berikut. Bahwa jika Anda menggunakan lot 0,1, maka akan mendapatkan profit 557.2 USD. Sedangkan jika Anda menggunakan lot 0,5, maka Anda akan mendapatkan estimasi profit sekitar 2.786 USD. Dan apabila Anda menggunakan 1 lot per trade, maka Anda akan mendapatkan estimasi profit sekitar 5.572 USD. Namun, ada beberapa kelemahan dari strategi trading dengan menggunakan fixed lot ini. Di mana jika Anda menggunakan fixed lot,
maka jumlah lot yang akan Anda gunakan akan selalu sama dan cenderung cukup besar. Inilah perbedaannya apabila kita menggunakan teknik entry menggunakan faktor resiko digabungkan dengan teknik compounding. Dengan data yang sama seperti pada fixed lot tadi, mari kita lihat data jika Anda menggunakan faktor resiko dipadukan dengan teknik compounding seperti berikut ini. Di mana jika Anda menggunakan teknik ini, maka lot yang akan Anda gunakan juga akan selalu berubah mengikuti equity dan stop loss Anda. Seperti yang terlihat pada data ini, bahwa semakin besar equity, maka jumlah lot yang akan digunakan juga akan semakin besar. Namun, ukuran stop loss dan lot entry resiko juga menjadi faktor penting dalam penentuan ukuran lot yang akan digunakan nantinya. Misalkan kita ambil contoh pada trade testing nomor 20. Dalam trade testing nomor 20 ini, data menunjukkan bahwa ukuran stop loss adalah 26 pips per entry, dan pada titik ini, jumlah equity jika Anda menggunakan faktor resiko 2% adalah sekitar 1257.12 USD. Maka ukuran lot yang disarankan untuk Anda gunakan dengan faktor resiko 2% adalah sekitar 0,94 lot. Yang jika dibagi 3, maka akan menghasilkan 0,23 lot untuk entry yang pertama, 0,33 lot untuk entry yang kedua, dan 0,37 lot untuk entry yang ketiga. Sekarang mari kita bandingkan dengan trade testing nomor 30 pada contoh ini. Pada data trade nomor 30, bahwa stop loss yang digunakan adalah sekitar 94 pips. Dan dengan trading menggunakan faktor risiko 2%, estimasi equity Anda adalah sekitar 1447.28 USD. Namun, sekalipun equity Anda sudah meningkat dari trade testing nomor 20 tadi, tetap saja saran lot total maksimal yang digunakan jika entry menggunakan risiko 2% adalah sekitar 0,3 lot, yang terdiri dari 0,07 lot pada entry yang pertama, 0,10 lot pada entry yang kedua, dan 0,12 lot pada entry yang ketiga. Inilah keuntungan jika Anda menggunakan tabel ini, di mana Anda dapat memperhitungkan jumlah lot yang akan Anda gunakan pada setiap trade-nya, sehingga equity akan selalu stabil dan trading Anda juga lebih terkontrol, terlepas dari strategi trading apapun yang akan Anda gunakan. Inilah grafik equity Anda berdasarkan masing-masing risiko yang Anda gunakan. Dan jika Anda melihat data ke bawah, maka dengan data win rate yang sama seperti fixed lot tadi, maka Anda akan mendapatkan semua data ini. Di sini terdapat data mengenai profit loss berdasarkan pips, profit loss berdasarkan equity, dan grow akun Anda. Selain itu, ada juga beberapa data pendukung lainnya seperti kemenangan terbesar dan kekalahan terbesar dalam satu kali trading. Dan jika Anda membandingkan data fixed lot dengan data compounding ini, maka kita akan mendapatkan grow akun dengan perbedaan yang sangat tipis jika Anda menggunakan lot 0,1, 0,5, dan 1 lot. Bedanya, jika Anda menggunakan faktor resiko, maka trading Anda akan terasa lebih tenang. Karena seandainya Anda menggunakan resiko 5% pun, maka equity Anda akan selalu tersedia untuk sekitar 20 kali trade ke depan. Kesimpulan. Yang pertama, tabel ini hanya cocok untuk forex. Dan jika Anda menggunakannya untuk market gold, maka ada beberapa perubahan yang harus dilakukan. Yang kedua, jika video ini mendapatkan banyak like, maka kami juga akan membuatkan form bagi Anda yang suka trading gold. Yang ketiga, jika Anda disiplin dalam mengukur entry lot Anda, maka kemungkinan besar Anda akan terhindar dari margin call. Yang keempat, data profit tersebut adalah data estimasi saja. Dan seperti yang tadi sudah kami jelaskan, maka Anda dapat mengisi data real yang ada pada broker Anda masing-masing setelah trade berakhir. Yang kelima, tabel ini tidak terikat pada satu strategi trading. Intinya, dengan cara apapun Anda trading, asalkan disiplin dan menggunakan lot yang terukur, maka Anda akan aman dalam trading. Dan harus Anda ketahui bahwa salah satu kunci dari trading stabil adalah disiplin dalam menentukan entry lot. Jangan serakah dan jangan memaksakan diri. Demikian video kita kali ini. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua.
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika Anda merasa video ini bermanfaat. Salam Trader Misterius.